Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Putra Pertama dengan NIM 501332623 merupakan mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Dasar semester 3 tahun pelajaran 2025-2026 Ganjil. Hari ini saya akan mempresentasikan diskusi 9 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Nah, di diskusi 9 hari ini kita akan ada 3 hal atau 3 pertanyaan yang akan bisa kita diskusikan pada kali ini. Nah, diskusi yang pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah materi pengayaan sesi 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika iya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak ada, rasakan. Jelaskan alasannya. Saat Anda menjelaskan pertanyaan diskusi ini, sebutkan nama sekolah dan daerah Anda mengajar atau bekerja. Nah, saya mencoba menjawab dalam artikel yang berjudul Recent Trends in Measures to Correct Educational Inequalities in OECD Countries, Application of Text Mining Method oleh Yang Kul Choi dan Ji-Hun Jang pada tahun 2021, menelaah tren kebijakan OECD untuk mengoreksi ketidaksetaraan pendidikan, misalnya intervensi targeted, kebijakan akses, pendidikan awal, bantuan bagi kelompok rentan, perbaikan distribusi sumber daya, upaya mengurangi dampak atau shadow education. Menggunakan metode text mining untuk mengidentifikasi isu dan langkah kebijakan utama. Mereka menekankan bahwa negara-negara OECD menerapkan paket kebijakan kombinasi, kebijakan universal, dan kebijakan bertarget untuk mengurangi kesenjangan hasil dan kesempatan. Apakah ini terasa di SMP Negeri 9 Kota Kediri? Jawaban saya adalah ya. Beberapa isu sejalan, namun ada juga perbedaan konteks dan intensitas. Berikut penjelasan saya. Persamaan yang terjadi di SMP Negeri 9 Kota Kediri adalah yang pertama, kesenjangan akses ke sumber belajar tambahan atau shadow education. Di banyak sekolah Indonesia, termasuk lingkungan perkotaan seperti Kota Kediri, kota saya, akses ke les privat atau bimbel dan sumber daya berbayar menimbulkan perbedaan kesempatan belajar antara siswa dari keluarga yang mampu versus keluarga yang kurang mampu. Ini merupakan suatu hal yang paralel dengan kekhawatiran OECD tentang dampak pendidikan non-formal terhadap ketidaksetaraan. Lihat kajian tentang shadow education. Yang kedua, dari perbedaan kualitas hasil belajar antar latar sosioekonomi. Seperti yang dibahas dalam literatur OECD, ketidaksetaraan latar belakang keluarga juga berpengaruh terhadap capaian siswa. Di SMP Negeri 9 Kota Kediri, seringkali terlihat variasi capaian akademik yang berkorelasi dengan dukungan rumah. Dalam hal ini adalah akses alat belajar, waktu, dan juga dana untuk bimbel. Yang ketiga, perbedaan yang saya rasakan adalah, atau persamaan yang saya rasakan adalah perhatian pada penguatan guru dan juga intervensi kelas. OECD menganjurkan peningkatan kualitas pengajaran sebagai salah satu solusi. Di SMP Negeri 9 Kota Kediri juga terlihat kebutuhan program pengembangan profesional guru untuk menangani heterogenitas kemampuan siswa. Sekarang setelah tadi kita membahas tentang persamaan, kita akan membahas tentang perbedaan konteks lokal versus OECD. Yang pertama, skala dan sumber daya fisikal. Banyak negara OECD punya kapasitas anggaran dan mekanisme redistribusi. Misalnya program kesejahteraan terpadu, subsidi pendidikan dini, yang berbeda besarnya dibandingkan pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia. Intervensi yang berskala nasional di OECD mungkin sulit ditiru langsung di tingkat SMP Kota Kediri tanpa dukungan dari kebijakan pemerintah daerah maupun provinsi. Yang kedua, yaitu perbedaan dari ragam kebijakan formal. OECD seringkali menggunakan data PISA dan monitoring nasional untuk merancang intervensi berbasis bukti. Meskipun Indonesia juga mulai memperkuat pemantauan,
kapasitas data dan penggunaan bukti kebijakan di tingkat sekolah menengah pertama belum sekuat beberapa negara OECD. Yang ketiga, perbedaan dari segi karakter masalah lokal. Di SMP Negeri 9 Kota Kediri, isu non-akademik, misalnya kesejahteraan keluarga, absensi karena pekerjaan anak, fasilitas sekolah tertentu, menjadi faktor yang nyata, mungkin juga kurang terwakili atau berbeda bentuknya dibandingkan masalah yang diobservasi di sebagian besar negara OECD. Jadi ada semacam overlap konsep tetapi manifestasinya lokal. Nah, kesimpulan dari diskusi atau pertanyaan yang pertama, banyak isu yang dibahas dalam artikel yang berjudul Recent Trends in Measures to Correct Education Inequalities in OECD Countries, Application of Text Meaning Method oleh Yang Kul Choi dan Ji-Hun Jang pada tahun 2021. Terutama soal pengaruh latar sosioekonomi, peran bimbingan tambahan, dan pentingnya intervensi bertarget. Relevan dengan pengalaman di SMP Negeri 9 Kota Kediri, namun solusi kebijakan OECD yang berskala besar perlu juga disesuaikan dengan kapasitas fisikal dan konteks lokal sekolah atau kota kita, dalam hal ini Kota Kediri. Masuk ke pertanyaan yang kedua atau diskusi kita yang kedua kali ini. Paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Nah, setelah saya baca artikel tersebut, maka ringkasan cara OECD mengatasi ketidaksetaraan menurut artikel Recent Trends in Measures to Correct Educational Inequalities in OECD Countries, Application of Text Meaning Method oleh Yang Kul Choi dan Ji-Hun Jang pada tahun 2021 dan literatur pendukung, maka saya menemukan beberapa ringkasan. Ringkasan yang pertama adalah dari segi kombinasi kebijakan universal atau bertarget. Menjaga layanan dasar yang merata, misalnya pendidikan dasar berkualitas untuk semua, sambil memberikan dukungan ekstra pada kelompok rentan, misalnya program remedial, subsidi, dan juga intervensi dini. Yang kedua, investasi pada pendidikan awal atau early childhood education, karena keterlambatan intervensi membuat kesenjangan lebih sulit diperbaiki kemudian. Yang ketiga, penguatan kapasitas guru dan juga kurikulum yang inklusif. Pelatihan guru, diferensiasi instruksi, dan penggunaan data untuk menyesuaikan intervensi. Yang keempat, pengukuran dan monitoring berbasis data, misalnya menggunakan hasil PISA atau asesmen nasional untuk mentargetkan kebijakan dan mengevaluasi efektivitas. Yang kelima, yaitu mengurangi dampak shadow education melalui kebijakan yang memperkaya layanan sekolah, misalnya program tambahan gratis, pengayaan di sekolah, sehingga kebutuhan les privat berkurang bagi yang mampu. Hal ini dipaparkan oleh Choi dan Jang menyentuh aspek ini sebagai bagian dari diskursus kebijakan di negara OECD. Keterkaitan dengan modul 7, Studi Komparatif Pendidikan Dasar atau kita sebut BMP MPDR 5302. Modul 7 membahas perbandingan kebijakan pendidikan dasar antar negara, termasuk bagaimana konteks politik, sosial, dan ekonomi mempengaruhi pilihan kebijakan, dalam hal ini universal versus bertarget, serta bagaimana sistem kurikulum, monitoring, dan pembiayaan mempengaruhi pemerataan. Isi artikel Recent Trends in Measures to Correct Educational Inequalities in OECD Countries, Application of Text Meaning Method oleh Yang Kul Choi dan Ji-Hun Jang pada tahun 2021 adalah contoh empiris dari praktik kebijakan tersebut di negara-negara OECD. Hal ini cocok sebagai studi kasus untuk modul komparatif. Dengan membaca artikel ini, mahasiswa dapat yang pertama, mengidentifikasi pola kebijakan di berbagai negara OECD. Yang kedua, dapat menganalisis efektivitas pendekatan berbeda terhadap ketidaksetaraan. Dan yang ketiga,
merefleksikan adaptasi kebijakan tersebut ke dalam konteks Indonesia atau sekolah tertentu, seperti spesifik ke SMP Negeri 9 Kota Kediri. Nah, dari situ kita dapat mengimplementasi atau implikasi praktis untuk sekolah. Dalam hal ini hubungan teori ke praktik dalam modul. Nah, dalam modul mengajarkan melihat kebijakan lewat lensa konteks. Dari artikel, kita dapat menarik pelajaran bahwa intervensi bertarget plus penguatan layanan sekolah lebih realistis di tingkat sekolah. Misalnya program remedial terstruktur, penguatan pembelajaran dini, dan kerjasama dengan dinas pendidikan untuk bantuan siswa miskin. Semua ini sesuai dengan konsep yang dibahas di artikel ini dan juga sesuai dengan modul 7 BMP MPDR 5302. Kita masuk ke diskusi kita yang terakhir, diskusi yang ketiga atau pertanyaan ketiga. Silahkan Anda uraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang. Materi pengayaan sesi 9.2, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Nah, saya mencoba menjawab gambaran singkat kurikulum Jepang. Yang pertama, Jepang menerapkan kurikulum nasional yang terstandar, tetapi diimplementasikan dengan fleksibilitas lokal. Dokumen kurikulum nasional memberi kerangka kompetensi dan standar isi untuk tiap jenjang. Kurikulum menekankan penugasan dasar seperti literasi dan juga numerasi, kebiasaan belajar, etika sekolah, serta pembelajaran terpadu yang menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan kerjasama. Yang kedua, penekanan pada kualitas pengajaran. Program pengembangan profesional guru berkelanjutan, observasi antar guru, dan budaya kolegialitas dalam praktik pengajaran. Ini dapat membantu standarisasi praktik instruksional berkualitas tinggi. Yang ketiga, kurikulum yang menaruh perhatian pada keseimbangan akademik dan karakter. Selain mata pelajaran inti, ada muatan untuk pembentukan sikap, kebiasaan, dan pendidikan moral yang mendukung lingkungan belajar kondusif. Nah, kita masuk. Mengapa berpengaruh pada hasil PISA yang tinggi? Yang pertama, fokus pada dasar-dasar yang kuat, seperti contoh literasi dan numerasi. Sejak usia dini, intervensi awal dan implementasi kurikulum yang konsisten meningkatkan kompetensi dasar yang terukur oleh PISA. Kedua, equity relatif lebih rendah. Meskipun ada bimbel di Jepang, sistem sekolah publik yang kuat dan praktik pengajaran yang berkualitas dapat membantu mengurangi variasi hasil antar siswa dibandingkan beberapa negara yang lain. Sehingga Jepang menunjukkan kombinasi performa yang tinggi dan tingkat kesetaraan yang relatif baik pada indikator internasional. Yang ketiga, budaya belajar dan harapan masyarakat. Dukungan keluarga dan budaya yang menghargai pendidikan memperkuat efek kurikulum dan praktik di sekolah. Yang keempat, penggunaan bukti dan evaluasi internasional, misalnya PISA, sebagai umpan balik kebijakan. Jepang mengikuti hasil PISA untuk menyesuaikan kebijakan kurikulum dan praktik pengajaran. Sebagai catatan, banyak peneliti menyatakan bahwa kesuksesan PISA Jepang adalah hasil kombinasi faktor kurikulum, kualitas guru, budaya, dan kebijakan kesejahteraan. Bukan hanya satu aspek tunggal. Analisis terbaru juga melihat dinamika perubahan kurikulum Jepang dari waktu ke waktu. Nah, sampailah kita pada slide yang terakhir. Setelah mempelajari bahasan kita hari ini tentang upaya negara-negara OECD mengatasi ketidaksetaraan pendidikan serta memahami sistem kurikulum Jepang melalui tulisan Nakayasu pada tahun 2016, semoga kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai dan praktik baik tersebut di lingkungan SMP Negeri 9 Kota Kediri. Saya juga berharap sekolah kami, SMP Negeri 9 Kota Kediri ini, dapat terus bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perbedaan latar belakang sosial ekonomi siswa, dengan memberikan dukungan pembelajaran yang adil dan kualitas bagi semua peserta didik. Melalui penguatan peran guru, penerapan belajar yang berpusat pada siswa, serta peningkatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan kesenjangan hasil belajar dapat ditekan.
Selain itu, saya juga berharap semangat reflektif dan inovatif yang ditunjukkan dalam kebijakan pendidikan di negara-negara maju dapat menginspirasi kita semua untuk terus memperbaiki sistem dan budaya belajar di Indonesia dengan meneladani kedisiplinan dan konsistensi Jepang dalam menjalankan kurikulumnya. Saya yakin mutu pendidikan di sekolah kami dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian visi pendidikan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Terima kasih, itu tadi presentasi saya di diskusi yang ke-9. Semoga dapat membawa manfaat dan juga keberkahan bagi kita semua. Presentasi saya cukupi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.